Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way. Hai guys, salam. Ketemu lagi. Ini video yang saya janjikan sudah selesai. Ini konsepnya agak sedikit berbeda ya kali ini. Coba diperhatikan secara keseluruhannya sudah kita rendahkan. Bagian seat post ini kita potong. Oke. Dan sisa potongannya itu kita bikin menjadi box light. Ini backlight ya. Kita ambil dari sisa dari potongan tiang sadelnya. Nah, untuk di depan kita custom adapter steam yang pendek. Terus kita kasih adapter di sini agar dari besar menjadi kecil. Terus kita mengadopsi stylenya seperti MTB ya, sepeda MTB, pakai steam, pakai stang untuk sepeda MTB ya. Nah, kita mulai lagi seperti biasa dari panel. Ini sangat simple ya konsep kali ini. Ini handle, kita menggunakan handle sepeda. Terus kali ini kita throttle ya. Kita menggunakan ungkit ya dengan jari. Nah, dan di sini ada tombol speednya. Oke. Terus untuk brake set biar lebih pakem, karena ini konsepnya kita menggunakan motor 3200 watt 60 volt ya. Dan kita menyuplai dengan baterai sebesar 31 ampere ya, seperti itu. Nah, maksimum charge-nya 71,4. Jadi kalau normal di 60 volt masih bisa. Oke, balik lagi ke brake set. Kita menggunakan brake set dari Shimano Deore XT ya, XT sini. XT. Terus kita pasang switch untuk nanti untuk cut off motornya kalau kita rem. Nah, sini dengar ada switch di bawah. Oke, kiri kanan. Nah, di frame ini kenapa warna silver? Ini asalnya warnanya ada di paint, dicat, terus kita lunturkan. Nah, itu kita polish. Ini warna aluminium ya, warna dasar, warna bahan dari sepeda Vido ini. Ini berdasarkan dari alloy. Nah, untuk spesial lagi, fork depan yang kita gunakan berbahan titanium. Ya, tentunya kalau dari sisi harga lumayan mahal ya untuk titanium, karena kita pakai rigid. Turun ke bawah lagi, kita ada custom di sini. Karena titanium ini lebar dan dia sepertinya bisa dua motor ya. Kita menggunakan True X dari Mio, Yamaha Mio. Maksudnya as roda Yamaha Mio, terus bus dalamnya. Terus di sini ada 3 adapter yang kita pasang. 3 lapis adapter ya. Kalau untuk mengejar sisi luar dari piring ini untuk di kuping, untuk di brake caliper ini biar bisa menjengkram di rotor. Sedangkan rotor sendiri kita menggunakan rotor dengan ukuran 203 ya, 203 mili ini dari Magura, Strom HC ini mereknya, Magura ya. Oke. Lampu cukup simpel, depan satu. Nah, yang unik lagi kita bikin panel di sini.
panel box akrilik kita bikin, terus kontrolnya kita open, neck dibuka dari case-nya. Di dalam di sini bisa terlihat ya, ada step down controller, ini kontrol YK 80 ampere ya, terus memakai terminal. Di sini ada modul lampu, modul blitz, Bluetooth. Oke, di sini ada beberapa tombol untuk kontrol lampu. Dan ini Koso ya, voltmeter Koso ya. Ini kalau Koso, kita kalau beli Koso ini harus yang bisa tahan sampai 150 volt ya. Jangan beli yang cuma bisa untuk 12 volt, terbakar nanti. Oke, bagian ke box kita lebih menyempurnakan lagi. Untuk di box kita mematikan di belakang frame satu di sini memakai 2 baut. Terus di depan ini kita matikan di bagian frame depan, sehingga guncangan ini lebih minim ya, maksudnya tahan terhadap guncangan ya. Oke. Terus untuk jacknya kita pakai produk dari Amas ya. Kualitas dari XT90 ini memang kita pilih khusus matnya dari Amas, dan sparkingnya lebih tahan lah percikan apinya. Untuk kabel, karena ini motornya 3200 watt, dia di motor pasnya ada kiri dan kanan ya. Di sebelah kanan ada sensor hall-nya, di kiri ada motor pas sama. Kiri kanan motor pas 3, di kiri ada sensor hall. Nah, di belakang ini, oke, saya belum ceritakan ini tire ini dari Chaoyang ya. Ini bagus nih. Ukurannya 275 min 8. Yang depan itu 2.50 min 8 ya. Depan kita menggunakan lebih kecil, belakang kita gunakan lebih besar. Nah, kita milih piring yang 203 ini ukurannya karena kalipernya sudah hampir sejajar dengan ban ya, sehingga pilihan brake set atau kaliper itu hose atau selang minyak ini hidroliknya harus berada di posisi luar. Nah, ada yang produk di posisi dalam. Nanti ini saya contohkan bentar ya. Saya contohkan seperti produk Shimano juga dari G. Ini saya tunjukkan dari G, Shimano G. Ini mengadopsi dual piston, tapi kalau kita pasang dengan posisi begini, hose-nya berada di dalam dan akan menyentuh tire ban ya. Jadi untuk pemilihan kaliper sebaiknya yang berada posisi di luar. Nah, ini sekaligus saya tunjukkan. Ini switch yang dipasang di handle remnya, cukup simple dengan 2 baut. Dengar ya bunyinya, ya, tinggal dibegitukan. Oke, boleh ditiru teman-teman untuk motivasinya. Oke, di belakang nih juga yang saya bilang tadi, sisa potongan kita untuk rendahkan di tiang seat postnya. Kita pasang lampu di dalamnya. Nah, kita coba hidupkan sekarang. Coba hidupkan. Ini ada remote, petir seperti biasa ya, petir tuh hidupkan. Yang tengah ini untuk matikan, yang di bawah ini gembok tutup ini buat alarm ya. Kita nyalakan pakai ini. Oke. Terus bentar ya, saya ambil remote. Ini ada remote di sini. Yang pertama yang kita coba ini tombol 1. Ini untuk lampu depan ya, cukup terang lumayan. Terus tombol kedua ini untuk ganti warna jadi kuning.
Ini kalau ditekan sini jadi putih, dilepas kuning, atau ini kuning saja. Oke, ini tombolnya agak lumayan unik. Ketika kita tekan, akan ada timbul lampu warna biru. Nah, ini yang ketiga, ini tombolnya lampu blitz, ada di belakang dan di depan seperti biasanya. Kita pakai blitz warna putih ya di sini. Terus selain blitz, ini ada setting running LED. Kita bisa custom ya di remote sesuai keinginan kita, dengan bias akrilik yang cukup unik. Jadi kalau dilihat dari keseluruhan cukup bagus ya, apik. Kalau untuk riding malam cocok ini. Nah, ini yang saya mau tunjukkan juga. Perhatikan di sini ada switch rem yang saya pasang. Ketika saya men-switch rem, lampu belakang ini pada saat sekarang ini standby. Ini lampunya menyala, belum cukup terang. Ketika saya handle, dia akan menjadi terang. Ini lagi-lagi karya dari kami yang cukup unik lagi. Jadi ini menandakan kita brake, mengerem ya di sini ya. Saya tekan handle rem, dia brakes. Nah, seperti itu. Dan untuk light kita cukup simple kali ini, tidak memakai lampu sen. Karena untuk minimaliskan handlebarnya gitu. Nah, untuk jok, ini jok custom. Kita kecilkan, ini bahannya plat ya, ditambah busa, terus dikasih corak. Apalagi ya, ini seperti biasa, lipat standar, si originalnya. Oke, mungkin hanya begini secara keseluruhan. Ini konsep yang agak berbeda. Kita ceperin, dan untuk kita men-safety untuk riding lebih cepat ya. Kalau tinggi itu agak kurang stabil. Kalau kita ceperin, rendahin, mungkin lebih stabil ya. Oke, kita coba hidupin ya. Dan kita coba throttle. Ini throttle-nya throttle ungkit ya. Ini lumayan kenceng ya, 3002. Nah, kalau 3002 kekencengannya itu dia akan menyebabkan kalau kosong ya, tanpa beban, bannya akan mengembang menjadi besar. Coba diperhatiin. Dan ingat, kalau kita main di watt yang besar dengan kecepatan tinggi, kita perlu rotor atau pin cakram yang lebih besar, dan jangan sekali-sekali menggunakan rem yang tidak cukup mendukung ya, karena pengereman itu penting kalau kita main speed yang cepat. Nah, contohnya ini, ketika saya throttle ya, kalau rem yang tidak bisa mencengkram dengan baik, dia nggak akan berhenti secara spontan ya, pasti akan meluncur ya, karena pilihan kita dengan rem Shimano ini XT lebih oke. Nah, untuk loopingnya coba kita putar ya. Nah, ini di sisi di sini, karena kita menampilkan boxnya transparan, otomatis kita harus menyetingnya serapi mungkin dari kabelnya, karena kita menunjukkan hasil kerja yang cukup rapi di sini. Ya, kecuali kalau dibungkus padat, tidak terlihat, tidak perlu seperti begini, karena transparan kita menunjukkan kerapian. Oke, saya putar lagi. Ini untuk depannya seperti lampu terang satu ya, tapi terangnya luar biasa nih. Ini namanya lampu laser D2 yang lagi banyak demandnya, on demandnya banyak. Ya, di sini juga terlihat voltage-nya 71,6. Ini full off charge ya. 71,6 dari fully charge. Nah, untuk tips untuk perakitan baterai,
yang saya mau kasih tips ya tuh di sini. Baterai sebelum kita rakit satu persatu, kita charging dulu sepenuh-penuhnya. Misalnya baterai ini 3,7, full charge-nya 4,2. Usahakan semua mencapai 4,2 atau 41,9 baru dirakit. Kalau tidak, hasil nanti cas akhirnya nggak sampai bisa begini. Ya ibarat tangki itu isi airnya ada yang penuh, ada yang enggak. Ketika penuh dia akan berhenti. Dan kita menggunakan smart charger seperti ini. Alam. Sorry ya, jatuh. Ini smart charger. Seperti itu charger yang kita gunakan. Tanpa khawatir kita cas, dan kita bisa tinggalkan sampai dia ada indikator berwarna hijau, berarti bertanda penuh. Oke, bisa didapatkan nanti di link atau apa, nanti bisa komen ke saya. Oke, cukup sekian mungkin review kali ini. Kalau ada komen dan pertanyaan silahkan ditujukan pada saya. Dan ingat, subscribe. Bye.